Halo, kembali lagi dengan Techie Teacher di sini. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal tryout, khususnya untuk nomor 11 sampai nomor 20. Ya, langsung saja kita ke nomor 11. Budi memiliki 120 anak ayam. 2/5 bagian itu untuk Aldo. Sisanya untuk Rian. Jadi diberikan kepada dua orang, Aldo dan Rian ya. Nah, anak ayam yang dimiliki Rian dijual sebanyak 3/8 bagian. Dijual. Ya, dijual. Nah, jadi di sini ceritanya berlanjut kita lebih memperhatikan Rian ya. Nah, berapa banyak anak ayam yang dimiliki Rian sekarang? Tuh ya. Jadi yang kita perlu pedulikan adalah si Rian. Kita tidak usah pedulikan si Aldo. Jadi Budi punya 120 ya. Nah, itu diberikan 2/5 itu untuk Aldo. Lalu sisanya 3/5 itu untuk Rian. Nah, ini 3/5 dapat dari mana ya? Begitu. Nah, jadi 2/5 bagian. Nah, 5 ini kita bisa anggap dia punya 5 kandang. Ya, jadi Budi punya 5 kandang ayam. 5 kandang ayam ini 2 dikasih ke Aldo, makanya 2/5. Itu ya. Jadi 5 kandang ayam, 5 kandang. 2 untuk Aldo. Sisanya berarti 3 dong ya, itu untuk Rian. Nah, makanya ini 2/5, artinya 2 dari 5 kandang. Ini 3/5, artinya 3 dari 5 kandang. Nah, disitulah kenapa 3/5. Nah, untuk mencari tahu ayam Rian ada berapa, berarti 120 ya. 120 dikali 3/5. Artinya 120 kita kelompokkan ke 5 kandang itu, berarti kan 24 ya. 120 dibagi 5 itu 24. 24 dikali 3 itu 72. Jadi ayamnya Rian ada 72 ekor. Nah, tapi tidak sampai di situ ya. Ayamnya dijual. Dijual 3/8 bagian. Nah, jadi bisa dibilang ada 8 kandang ya. 8 kandang. 3 dijual. 5 sisanya. Gitu. Nah, cara hitungnya ya seperti tadi ya. Jadi 72 ya, dari 72 ekor tersebut 5/8 ya. 3/8 itu yang dijual, 5/8 itu yang sisa. 5 dari 8 kandang. Gitu. Jadi saya harapkan perumpamaan atau kita mengandaikan ada kandang di situ ya, meskipun di ceritanya tidak dikatakan kandang, kita anggap ada kandang itu supaya kalian lebih mudah memahami pecahan ya. 3/8, oh berarti ada 8 kandang, 3 dijual, sisanya kan 5 gitu ya. Jadi kita hitung mungkin di bawah kali ya, yang Rian ya, itu berarti 5/8 dikali 72. 72 dibagi 8 itu 9 ya. 9 kali 5 45 ekor. Jadi yang tersisa ya, yang sekarang ada itu 45 ekor ya, berarti jawabannya B. Oke, kita lanjut ke nomor 12. Pada sebuah denah dengan skala 1:300, tergambar sebuah tanah berbentuk persegi panjang dengan panjang 4 cm dan lebar 3 cm. Luas tanah sesungguhnya adalah ya luas dari persegi panjang berarti ya. Oke, kita batasi ini supaya tidak tercampur ya. Nah, itu ini punya nomor 11, yang Sirian. Kita lanjut ke nomor 12, itu lihat skalanya 1:300. Nah, yang perlu kita pahami di sini adalah bahwa 4 cm dan 3 cm ini adalah JP atau jarak di peta atau jarak di gambar. Gitu ya. Nah, jarak di gambar pasti lebih kecil. Jarak sesungguhnya pasti lebih besar. Begitu. Nah, ditanyakan luas tanah sesungguhnya.
gitu ya. Jadi kita coba tulis dulu ya. JP1-nya itu 4 cm, JP2-nya itu 3 cm. Nah, JS itu sebenarnya adalah JP dikalikan kelipatan 300 ini ya, skalanya. Jadi JS-nya itu adalah, kita tuliskan ya, JS yang satu ya, 4 cm ya, kita kalikan 300. Nah, jadi si 300 ini seperti kelipatan. Kalau dia mau kepanjang sesungguhnya, tinggal kita kalikan 300. Jadi hasilnya adalah berapa tuh? 4 dikali 300, hasilnya 4 kali 3, 12, kasih 0,2, jadi 1200 cm. JS yang 2 ya, itu berarti 3 dikali 300, berarti 900 cm. Tinggal kita kalikan ya, luas sesungguhnya. Berarti panjang kali lebar ya. Karena dia persegi panjang ya. Semoga kalian masih ingat rumusnya, itu panjang kali lebar. Jadi 1200 dikali 900 ya. Nah, nolnya nanti kita kesampingkan dulu. Kita kalikan 12 kali 9, yaitu 108. Nolnya lalu kita tambahkan ada 4 ya. Jadi 1, 2, 3, 4. cm persegi ya. Kenapa cm? Karena di sini cm, di sini cm. Begitu ya, mengikuti angka yang ada satuannya, yaitu 1200 cm dan 900 cm. Jadi jawabannya adalah 1.080.000 cm persegi, yaitu jawabannya adalah A. Begitu ya, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, nomor 13, seorang Nina mempunyai 2 buah tali dengan panjang masing-masing 1,5 dan 2,5 meter. Oh, jadi 2 tali ini panjangnya berbeda ya. Jadi tali 1, 1,5, tali 2, 2,5. Digunakan untuk memasang tenda hingga tersisa 80 cm. Artinya, sudah dipakai, masih ada sisa 80. Gitu ya. Jadi, bisa dibilang 1,5 ditambah 2,5 ya. Kedua tali tersebut ya tentunya digunakan. Dikurang berapa untuk memasang tenda, hasilnya sama dengan 80. Nah, artinya panjang tali yang kita gunakan itu berarti 1,5 tambah 2,5 dikurang 80 ya. Panjang tali yang digunakan. Jadi panjang tali yang digunakan itu sama dengan 1,5 meter ditambah 2,5 meter dikurang 80 cm ya. Nah, karena semua pilihannya menggunakan senti ya, artinya kita harus mengubah meter menjadi senti ya. Masih ingat itunya ya, tangganya ya. Nah, misalkan meter di sini, desimeter di sini ya, lalu cm. Sini mm. Nah, ingat dari meter ke sentimeter turun berapa? 1, 2 ya, turun 2 kali. Artinya kali 10 kali 10. Jadi total dikali 100 ya. Oke, jadi 1,5 kita kalikan 100. 2,5 juga kita kalikan 100. Nah, nanti baru dikurang 80 cm. Ya, ini juga mereka sudah akan berubah jadi cm. 1,5 kali 100 berarti 150 ya. Jadi nolnya 2. Lalu kita hapus nolnya 1 ya. Karena kan ada satu angka di belakang koma. Jadi kita hapus 1 0. Gitu. Mengikuti pola yang sama, ini juga jadi 250 cm dikurang 80. Kita kerjakan dulu yang penjumlahan ya. 150 tambah 250 itu 400. Dikurang 80. Hasilnya adalah 320 cm. Jadi jawabannya adalah D. Seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Ya, ini masih mudah, cuma penjumlahan dan pengurangan desimal. Nah, nomor 14 di sini tidak hitung ya. Kita tidak menghitung.
Jadi di sini kita menghafal atau harus mengingat teori-teori dari sifat-sifat bangun datar. Oke, 14, perhatikan sifat-sifat bangun datar berikut, yaitu ada 5 ya sifatnya. 4 sisinya sama panjang. Nah, ini biasanya persegi sama belah ketupat yang nomor 1 nih. Nomor 2, mempunyai sepasang sisi sejajar. Sepasang sisi sejajar artinya ada 2 sisi yang sejajar. Sisanya tidak sejajar ya. Berarti cuma sepasang. Cuma ada 2 yang sejajar. Sudut-sudutnya berhadapan sama besar. Ya. Lalu yang keempat, kedua diagonalnya saling berpotongan tegak lurus. Nah, salah satu sudutnya siku-siku. Nah, sifat dari belah ketupat kalau tidak salah bentuknya seperti ini. Ya, ininya. Nah, belah ketupat. Ini sudut ini dan sini berhadapan sama besar. Ini dengan ini sama besar. Sisinya sama. Ya, sama panjang. Tuh ya. Lalu perpotongan diagonalnya ya, kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus. Nah, kita lihat ya, keempat sisinya sama panjang, ini cocok ya. 1 cocok, 2 mempunyai sepasang sisi sejajar, tidak. Sudut-sudutnya berhadapan sama besar ya, betul ya. Jadi yang ini sama yang ini sama besar. Yang atas sama yang bawah juga sama besar. Kedua diagonalnya berpotongan tegak lurus, betul ya. Dia tegak lurus seperti tanda tambah. Tegak lurus. Berarti ini betul. Salah satu sudutnya siku-siku? Belum tentu ya, jadi salah ya. Jadi yang betul 1, 3, dan 4 jawabannya B. Itu ya. Enak ya, jadi matematika ada yang tidak perlu menghitung. Kita lanjut. Nah, nomor 15 ini juga tidak menghitung, jadi kita bisa cukup memperhatikan atau melihat gambarnya, maka kita tahu jawabannya. Ya, jadi di sini adalah mengenai pencerminan ya, pencerminan atau kita melihat bayangannya. Hasil pencerminan berikut yang benar adalah, nah, untuk melihatnya adalah sebenarnya sebaiknya kita sedikit memutar gambarnya sebetulnya ya. Atau dengan kata lainnya, kita coba di sini saya coba jelaskan ya karena sulit sekali untuk memutar monitor, ya memutar gambarnya. Misalkan coba saya kasih tulisan ya. Ini sebenarnya sih tinggal kita melihat miring ya, mengikuti cerminnya itu sudah terlihat mana yang jawabannya. Tapi di sini memang kelemahan dari soalnya adalah ini dia kurang tepat menggambarnya. Ya, jadi sebenarnya jawabannya itu bukan A, bukan C, bukan D, yang betul adalah B. Itu ya. Jawabannya adalah B. Nah, kenapa saya bilang di sini ini tidak tepat ya? Karena bayangannya miring, harusnya bayangannya seperti ini. Ya, harusnya lebih tegak dia ya. Gitu. Nah, jadi jawabannya B. Dia agak miring sedikit ya. Jadi paling mendekati si B. Oke, kita lanjutkan. Oke, sekarang kita ke nomor 16. Ya, 16, Pak Hadi mempunyai kebun seluas 2 hektar. Ya, 2 hektar. Dan seluas 150 are dijual. Dan setengah dari sisanya diberikan kepada anaknya. Setengah. Berarti dibagi 2 ya, atau dikali 1/2. Luas kebun yang diberikan anaknya, ya diberikan kepada anaknya adalah itu berapa? Nah, jadi di sini kita harus tahu dulu. 1 hektar itu sama dengan 10.000 meter persegi. Ya, ini luas sekali. Lalu are itu 100 meter persegi ya, masih luas juga. Jadi 2 hektar atau 2 HA gitu ya. Kadang orang singkatnya 2 HA. Ya,
Hektar ini namanya hektar. Sebenarnya hektoare ya sebenarnya. Itu berarti dia 20.000 ya. 20.000 meter persegi. Nah, kenapa kita jadikan meter persegi? Karena di pilihan jawabannya itu menggunakan meter persegi. Nah, sekarang kita lanjut. 150 are atau orang juga singkatnya 150A ya. Jadi pakai huruf A. Nah, kecil itu kita kalikan dengan 100. Berarti nolnya yang ada 1 ditambah dengan 02. Jadi 15.000. Tuh ya, nolnya ada 3 ya. 1 tambah 2, 0, jadi ada 3 nol ya. 15.000 meter persegi kita kurangi ya, karena ini yang dijual. 15.000-nya dijual. 20 dikurang 15 itu 5. Jadi sisanya adalah 5.000 meter persegi. Dibagi ke dua anaknya, berarti setengahnya dikasih ya, setengahnya dikasih ke anaknya. Berarti setengahnya itu berarti dibagi 2 ya. 5.000 dibagi 2, jadi hasilnya 50 bagi 2 itu 25. Kasih nolnya 2 ya, 2.500 meter persegi. Jadi jawabannya adalah A. Gitu ya, cukup sederhana sebetulnya. Oke, kita lanjut. Nomor 17 dan 18. Jarak kota A dan B 30 km ya, jadi ini jaraknya. Budi dengan bersepeda, wow bersepeda ya, sehat sekali. Dengan kecepatan rata-rata 12 km per jam, jadi ini kecepatannya. Waktu yang diperlukan Budi tiba di kota B adalah, oke, jadi kita harus mengingat kembali rumus dari kecepatan. Ya, itu rumus Jokowi kalau tidak salah ya. Rumus JKW. Jadi seperti ini. Ya, jadi segitiga. Ini J jarak, K-nya kecepatan, W-nya waktu. Gitu. Jadi dari sini, dari segitiga ini kita bisa dapatkan 3 rumus ya. K itu sama dengan jarak per waktu ya, jarak di atas, waktu di bawah. Sedangkan kecepatan sudah ya, jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Ya, karena sama-sama di bawah jadi dikali kecepatan kali waktu. Dan waktu itu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Oke. Nah, dalam menghitung seperti ini kita harus tentukan atau kita melihat satuannya. Kalau satuannya sudah sama, itu boleh. Jadi, ini sudah kilometer ya, sudah pas. Di sini juga kilometer ya, makanya pas ya, sudah sama. Nah, nanti jawabannya dalam jam karena di sini pakai jam. Oke, kita hitung ya. Kita ditanyanya waktu. Waktu sama dengan jarak per kecepatan. Usahakan selalu tulis rumus supaya ingat ya. Dengan sendirinya kita akan ingat. 30 dibagi 12. Itu ya. 30 bagi 12. Nah, berapa itu 30 bagi 12? Kita coba ya hitung 30 bagi 12. 12 kali berapa yang mendekati 30? Kali 2 ya, 24. 30 kurang 24, 6. Nah, 6 dibagi 12 tidak bisa ya, kita kasih koma supaya dia jadi 60. Nah, 60 bagi 12 yaitu 5. Ya, pas ya, habis. Jadi jawabannya adalah 2,5. 2,5 jam. Selesai deh A. Gitu ya. Sekarang kita langsung ke nomor 18. Oke, sebuah tabung dengan diameter 14 cm dan tingginya 15 cm. Jadi, ini D-nya 14 ya. Nah, saya lebih suka menggunakan rumus R ya, atau jari-jari. Jadi, kalau diameternya 14, kita bisa tulis R-nya adalah 7 cm ya. Setengahnya dari diameter. Begitu. Lalu tinggi tabung, ini T-nya 15. Nah, langsung saja jadi volume sama dengan Pi kali R kali R kali T. Ya, karena R-nya 7, maka Pi-nya 22/7. Kita kalikan tingginya 15 ya.
7 bagi 7 1, jadi 22 kali 7. 22 kali 7 itu kalau tidak salah 154 ya. Nah, usahakan kalau memang kalian kesulitan dalam perkalian, maksudnya tidak harus menggunakan perhitungan di dalam kepala ya. Kalau kalian punya kertas coret-coretan, silahkan gunakan kertas coretan kalian supaya hitungannya lebih akurat. Nah, ini karena saya sudah cukup sering menghitung 22 kali 7, jadi saya hafal. Jawabannya 154 ya. Nah, sekarang 154 kita kalikan 15. Ya, jadi saya akan menghitung dengan hitungan biasa ya, supaya tidak salah hitung. Ya, ini 154 dikali 15. Ya, kita kalikan 15 ya. Nah, ini agak sedikit sempit. 4 kali 5 20, 5 kali 5 25, tambah 2 jadi 27 ya. 1 kali 5 5, tambah 2 jadi 77, 0 ya. 154 kita kalikan 1 ya. 4 kali 1 4, 5 kali 1 5, 1 kali 1 1 di jumlah ya. 0 0 7 tambah 4 11, 1 di sini, 8 8 tambah 5 13. Di sini 1 tambah 2, jadi 2310. Dan jangan lupa satuannya cm kubik ya, begitu. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut ke nomor 19. Nomor 19 itu Rina memiliki 3 rim kertas, 3 rim ya. Satu rim itu 500 lembar. Ya, satu rim itu 500 lembar. Punya 3 berarti ada 1500 ya. Lembar kertas. Diminta adiknya 475. Nah, berarti kita kurangi dengan 475. Diminta adiknya ya, diminta berarti dikurangi. Lalu kita hitung 0 10 kurang 55, 9 kurang 7 2, 4 kurang 4 0, satunya turun ya. Gitu. Lalu jika ayah mempunyai 120 lembar, berarti ditambah lagi ya, ditambah lagi sekarang. Punya ayah 120. Ditambah. Tinggal kita tambah saja, 5 tambah 0 5, 2 tambah 2 4, 1 1. Jadi ada 1145 lembar, yaitu B jawabannya. Oke, cukup sederhana juga ya ini ya. Tinggal kita memahami, oh satu rim itu 500. Kita ke soal berikutnya. Oke, untuk nomor 20 ini kita harus menggunakan gambar berpetak ya. Jadi kita akan menggunakan koordinat Cartesius, di mana ada sumbu X, ada sumbu Y di situ. Ya, jadi kita akan ke aplikasi lain di sini. Saya sudah siapkan ya. Jadi sudah ada petak-petaknya, sudah ada koordinat Cartesiusnya. Kita bisa langsung menggambar. Memang kalau di sini, kalau kalian belum terbiasa, silahkan coba dengan gambar ya. Kalau bisa membayangkan, hati-hati ya, supaya tidak salah membayangkan. Oke, jadi nomor 20, nomor terakhir, diketahui trapesium sama kaki PQRS ya. Trapesium sama kaki itu bentuknya seperti ini. Nah ya, jadi ini sama ininya, ini adalah kedua kakinya ya. Ini kedua kakinya sama panjang. Dengan koordinat titik P minus 3,2. Nah, minus 3,2 berarti ke kiri ya, karena negatif, ke kiri 3, ke atas 2. Ya, ini positif artinya ke atas. Jadi kita berangkat dari 0,0 ya, di sini yang di tengah. Minus 3,2, kita ke minus 3 di sini. 0,2 ke atas, oh, berarti di sini ya, setinggi 2. Ini titik P. Lalu Q 3,2. 3,2. Berarti ke kanan 3, ke atas 2. Ke kanan 3, ke atas 2. Tuh ya, ini titik Q. Dan R 4,-3. Ke kanan 4, ke bawah 3. Ke kanan 4 berarti di sini. -3 di sini ya. R.
Nah, sekarang kita hubungkan titik-titiknya dari huruf yang paling depan, yaitu si P ke Q, lalu ke R ya. Duh, ini susah lurusnya. Susah lurusnya. Hup. Oke. Nah, di manakah titik S supaya dia berbentuk trapesium sama kaki? Nah, ini kita lihat ya. P-nya kan di sini, Q-nya di sini, R-nya di sini. Nah, di sini kan di sini S-nya. Kita lihat ya, kemiringan Q ke R itu harus sama dengan kemiringan P ke S. Miringnya harus sama. Miringnya sama. Nah, kalau sudah miringnya sama, berarti itu sudah betul ya. Nah, kita lihat kemiringannya Q ke R itu beda 1 jarak ya dari kiri ke kanannya ya. 3 ke 4 beda 1. Berarti minus 3 harusnya nanti dia ke minus 4 ya. Karena beda 1. Ini dari 3 ke 4, ini berarti dari minus 3 ke minus 4, beda 1 juga. Lalu kita lihat dari atas ke bawahnya berapa ya. Berapa kotak nih? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kotak ya. 5 kotak. Berarti kita hitung 1, 2, 3, 4, 5. Nih 5 kotak. Berarti di sini. Ya, di sini nih. Tuh ya. Jadi di minus 4 ya, di sebelah kiri minus 4. Di minus 4 lalu ke bawah minus 3 ya. Sejajar dengan R ya. Jadi seperti ini. Nah, disinilah S ya. Berarti dia di mana nih? Ini minus 4, minus 3. Ya, jadi ini jawabannya. Oke, jadi kita ingat-ingat minus 4, minus 3. Kita kembali ke soalnya. Nah, minus 4 tadi ya. Nah, ini di sini ternyata tidak ada jawabannya ya. Di sini hanya ada minus 4,3. Oke. Ini berarti harusnya soal yang dianulir karena tidak ada jawaban. Itu ya. Atau kita buat saja satu jawaban. Ini kita jadikan minus. Jadi jawabannya A. Karena ini yang paling mendekati ya, ini paling mendekati. Iya. Oke. Kita akan bahas 10 soal lainnya di video berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan. Dadah.